Semangat pagi! Mewabahnya virus COVID-19 di hampir seluruh negara tak terkecuali Indonesia membuat sebagian dari kita merasa khawatir tertular. Terlebih setelah WHO menetapkannya menjadi sebuah pandemi. Nah, untuk itu, melalui video ini kami ingin berbagi 5 cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Sebelumnya, mari kita mengulas lebih jauh tentang pentingnya sistem imun. Apa itu sistem imun? Sistem imun, atau dikenal pula dengan sistem kekebalan tubuh, adalah suatu sistem pertahanan tubuh yang bertugas memberikan perlindungan terhadap adanya zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Zat-zat asing yang dimaksud diantaranya adalah jamur, bakteri, virus, parasit, debu, polusi, asap, dan bahan-bahan korosif. Ketika zat-zat tersebut masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan melakukan perlawanan, layaknya tentara perang. Respon yang diberikan sistem imun terhadap zat asing disebut dengan respon imun. Respon imun dalam menanggapi tiap-tiap zat asing melalui mekanisme yang berbeda-beda. Pada gambar, tampak perbedaan respon imun dalam menghadapi bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga apabila tubuh kita dalam keadaan sehat, sistem imun ini akan merespon zat-zat asing dengan cara menghancurkan zat-zat asing tersebut. Nah, agar respon imun kita bekerja dengan maksimal, maka sistem kekebalan tubuh harus ditingkatkan. Lalu, bagaimana cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita? Berikut ada 5 cara sederhana untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, tingkatkan kesehatan pencernaan. Dalam usus manusia, terdapat triliunan sel bakteri di mana rasio sel tubuh dengan sel bakteri adalah 1:1. Adapun, komposisi mikrobiota usus manusia terdiri dari bakteri, ragi, virus, protozoa, archaea. Sebesar 90% bakteri di dalam usus terdiri dari filum Firmicutes dan Bacteroidetes. Gambar berikut merupakan gambar dari lumen usus manusia. Adapun fungsi dari mikrobiota usus adalah yang pertama, menjaga integritas mukosa usus. Yang kedua, sebagai imunomodulator. Dan yang ketiga, untuk proteksi melawan patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Mikrobiota usus dibutuhkan untuk maturasi atau pematangan toll-like receptors di membran epitel usus dan maturasi sel-sel limfoid di usus halus. Toll-like receptors ini dan sel limfoid merupakan bagian dari sistem imun. Proses maturasi tersebut berdampak positif terhadap imunitas tubuh, karena toll-like receptors dan sel-sel limfoid dapat membedakan antara bakteri komensal dan bakteri patogen. Jika kita berbicara tentang mikrobiota usus, tentu tak lepas dari bahasan tentang konsumsi probiotik dan prebiotik. Lalu, apakah probiotik itu? Probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang jika dikonsumsi dengan cukup dapat memodulasi mikrobiota usus dan memberi keuntungan bagi host. Host yang dimaksud di sini adalah manusia sebagai tempat tinggal mikrobiota usus itu. Jenis probiotik yang sering dikonsumsi antara lain Lactobacillus dan Bifidobacterium. Makanan berfermentasi adalah salah satu contoh dari probiotik. Termasuk di dalamnya adalah fermentasi susu yang dalam bentuk makanannya seperti yogurt, kefir, dan buttermilk, fermentasi sayur, kimchi, fermentasi kedelai, tempe, miso, atau natto. Selanjutnya, konsumsi prebiotik. Berbeda dengan probiotik, prebiotik merupakan suplemen atau makanan yang mengandung makhluk tak hidup yang dapat meningkatkan pertumbuhan atau aktivitas bakteri probiotik. Adapun contoh dari prebiotik adalah serat tak larut dan inulin. Termasuk dalam kategori serat tak larut adalah sereal, sayur, dan buah.
konsumsi serat sebanyak 25 hingga 38 gram per hari sangat dianjurkan untuk orang dewasa. Langkah kedua adalah konsumsi gizi seimbang. Indonesia punya 4 pilar utama dalam prinsip gizi seimbang, yang diilustrasikan dalam bentuk tumpeng gizi seimbang. 4 pilar tersebut adalah yang pertama, konsumsi makanan yang beragam. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, salah satunya adalah kebiasaan mencuci tangan. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Lalu, seperti apa makanan yang beragam itu? Dari segi variasinya, beraneka ragam berarti tidak hanya konsumsi satu jenis makanan tertentu saja. Hal ini disebabkan tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi selain air susu ibu. Dari segi proporsinya, kita dapat merujuk pada pedoman piring makanku. Dan yang terakhir, konsumsi air putih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Hal ini karena 60% dari total berat badan tubuh kita terdiri dari air. Dan air ini memegang peranan penting dalam pengaturan fungsi normal dan sel, serta mengatur proses metabolisme di dalam tubuh kita. Tampak pada gambar adalah pedoman porsi makan dalam sehari yang disebut dengan piring makanku. Bisa kita lihat bersama, porsi makanan pokok dan sayuran sama banyaknya, sedangkan lauk pauk sama banyaknya dengan buah-buahan. Makanan pokok adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat, misalnya seperti beras, jagung, ubi, talas, sagu, dan produk-produk seperti roti, pasta, atau mie. Lauk pauk terdiri dari bahan pangan hewani dan nabati. Lauk hewani seperti daging, unggas, ikan, telur, dan olahan susu. Sedangkan lauk nabati dapat berupa tempe, kacang-kacangan, dan tahu. 100 gram daging ayam memiliki kandungan protein paling banyak dibandingkan telur, susu, daging sapi, dan ikan. Sedangkan 100 gram hati sapi mengandung 6,1 mg seng. Perlu diketahui bersama, seng atau zinc ini punya fungsi membantu sistem kekebalan tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Buah-buahan seperti jambu biji kaya akan vitamin C. Dalam 100 gramnya terkandung 184 mg vitamin C. Vitamin C ini dapat membantu melindungi diri dari infeksi dan merangsang pembentukan antibodi. Konsumsi beraneka buah dengan warna yang beraneka pula memberikan manfaat yang lebih baik, sebab setiap warna buah memiliki manfaat bagi tubuh kita. Terakhir, konsumsi sayuran. Mengapa proporsi sayuran sama banyak dengan makanan pokok? Hal ini karena sayuran mengandung vitamin dan mineral yang berfungsi sebagai antioksidan. Juga serat yang dapat membantu melancarkan buang air besar. Dengan konsumsi sayur sesuai porsi, maka proses buang air besar menjadi lancar dan sampah hasil pencernaan tidak bertumpuk di usus kita. Terakhir, batasi gula, garam, dan minyak. Anjurannya biasa kita kenal dengan singkatan G4, G1, dan L5. Ini maksudnya adalah 4 sendok makan gula per orang per hari, 1 sendok teh garam per orang per hari, dan 5 sendok makan lemak per orang per hari. Langkah ketiga adalah banyak melakukan aktivitas fisik. Kebiasaan hidup pasif atau disebut dengan sedentary lifestyle dapat meningkatkan terjadinya penyakit infeksi. Sebaliknya, dengan beraktivitas fisik dapat menghindarkan dari terinfeksi virus atau bakteri. Gambar berikut adalah grafik yang dikenal dengan grafik J. Grafik ini menunjukkan seseorang yang memiliki aktivitas fisik sedentari lebih rentan terkena virus. Dalam penelitian ini disebut dengan upper respiratory tract infections.
atau infeksi sistem pernapasan bagian atas. Dalam kaitannya dengan wabah COVID-19, bagi orang-orang yang sehat dan tidak memiliki gejala, disarankan untuk melakukan olahraga dengan intensitas sedang. Hal ini disebabkan olahraga dengan intensitas tinggi justru melemahkan sistem imun. Kita bisa lihat pada gambar grafik yang kedua. Ada perbandingan kondisi sistem imun dan risiko terkena infeksi virus atau bakteri dengan tingkat aktivitas fisik. Pada grafik ini, risiko makin tinggi justru ditunjukkan pada kelompok dengan olahraga intensitas tinggi. Gambar ini menunjukkan bahwa peningkatan hormon stres cukup tinggi terjadi pada seseorang yang melakukan olahraga lari maraton. Lari maraton dikategorikan sebagai olahraga dengan aktivitas fisik berat dibandingkan ketika seseorang melakukan olahraga jalan kaki. Nah, jalan kaki ini sendiri termasuk dalam aktivitas fisik yang sedang. Lalu, apa yang terjadi di dalam tubuh kita ketika melakukan aktivitas fisik sedang? Mari kita lihat. Yang pertama, terjadi penurunan hormon stres. Ketika kita melakukan aktivitas fisik sedang, maka hormon stres menurun. Dengan kondisi seperti ini, dapat menekan agen-agen proinflamasi dan sitokin inflamasi yang dapat mempengaruhi adanya inflamasi di dalam tubuh kita. Oh iya, inflamasi adalah peradangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah meningkatkan resirkulasi imunoglobulin, neutrofil, dan natural killer. Imunoglobulin, neutrofil, dan natural killer memiliki peran dalam innate imun atau imunitas bawaan yang terbentuk secara alamiah di dalam tubuh kita dan akan melawan bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah meningkatkan respon imun terhadap vaksinasi. Dan yang terakhir, dapat memperbaiki kualitas tidur kita sendiri. Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, yang dinamakan aktivitas fisik sedang yaitu menerapkan aktivitas fisik sehari-hari seperti berjalan ke toko, berjalan di dalam rumah, dan ditambah dengan peregangan otot selama 2 hari atau lebih per minggunya. Saat kita melakukan aktivitas fisik sedang, tubuh akan berkeringat, denyut jantung dan frekuensi napas menjadi lebih cepat namun tetap dapat berbicara dan cukup mengeluarkan energi. Besarnya energi yang dikeluarkan yaitu sekitar 3,5 hingga 7 kilokalori per menitnya. Untuk durasinya, baiknya dilakukan minimal 150 menit dalam 1 minggu atau dapat dilakukan 5 hari per minggu selama 30 menit setiap harinya. Aktivitas fisik sedang dapat dibagi menjadi 2 model kegiatan. Yang pertama, dengan melakukan kegiatan sehari-hari seperti bercocok tanam, bermain lempar dan tangkap bola, memindahkan barang kurang dari 20 kilo, dan berjalan naik turun tangga. Atau kegiatan-kegiatan berolahraga seperti push up, lompat tali, yoga, wall push up, dan atau jongkok berdiri. Jadi, yuk kita olahraga di rumah, kita bisa ajak keluarga kita untuk bersama-sama berolahraga di rumah. Langkah keempat adalah hindari stres. Banyaknya berita tentang wabah COVID-19, baik di sosial media, koran, TV, hingga grup-grup chatting yang biasa kita gunakan sehari-hari, terkadang membuat kita menjadi cemas dan khawatir. Belum lagi, dengan adanya perubahan kebiasaan dari bekerja dan berangkat ke kantor, bersosialisasi dengan banyak orang, dan berekreasi di akhir pekan, menjadi harus tetap berada di rumah. Oleh karena itu, kita harus menyikapinya dengan baik agar terhindar dari stres. Kenapa sebisa mungkin menghindari stres? Karena pada saat stres, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol. Selanjutnya, peningkatan hormon kortisol ini akan menyebabkan fungsi kekebalan tubuh kita menjadi menurun. Nah, ketika stres melanda, jangan khawatir. Cukup mengelola stres dengan baik saja, kita sudah bisa terhindar dari stres ini. Salah satunya adalah dengan melakukan meditasi. Meditasi selama 15 hingga 20 menit per hari yang dilakukan seminggu minimal 3 hingga 4 kali dapat mengendalikan stres.
Meditasi ini juga bisa menurunkan kecemasan dan meningkatkan kesehatan jantung kita. Kegiatan lain yang dapat dilakukan dalam rangka mengelola stres adalah dengan berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika seseorang mengalami stres, maka hormon kortisol meningkat. Berdoa dapat meningkatkan spiritual value yang memengaruhi kepribadian dalam bentuk perubahan stres negatif atau distress menjadi positif atau eustress. Perubahan ini juga diikuti respon biologis seperti penurunan kadar kortisol. Langkah kelima adalah memperhatikan durasi tidur. Memiliki durasi tidur yang cukup berperan penting untuk membangun imunitas tubuh kita. Menurut sebuah penelitian, kurang istirahat atau waktu tidur dapat membuat tubuh menjadi rentan terserang penyakit. Hal ini disebabkan tubuh menghasilkan sedikit antibodi pada saat kurang istirahat. Penelitian yang dilakukan pada laki-laki dan perempuan berusia 18 hingga 55 tahun menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki durasi tidur yang pendek lebih rentan untuk mengalami gejala flu. Masih dari jurnal yang sama, dijelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang tidur kurang dari 6 jam lebih berisiko mengalami flu dibandingkan dengan yang tidur lebih dari 7 jam. Oleh karena itu, untuk mendapatkan durasi tidur yang cukup dan teratur setiap harinya, maka kita dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama, membiasakan waktu dan bangun tidur teratur. Yang kedua, mengatur suasana dan fasilitas tidur yang mendukung. Yang ketiga, terpapar sinar matahari pagi kurang lebih 30 menit. Dan yang keempat, menghindari stres, emosi, dan pekerjaan yang berlebihan. Langkah-langkah ini dapat pula diterapkan ketika kondisi pandemi COVID-19 tidak terjadi lagi agar tubuh kita senantiasa dalam keadaan prima. Terakhir, stay healthy, stay happy. Video ini dipersembahkan oleh